Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Mutmainnah SSTM Kep. Saya merupakan dosen tetap pada program studi kebidanan Institut Betari Toja Bone. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen pada gelombang pertama yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek pada tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT khususnya pada bidang pengajaran. Adapun metode pengajaran yang saya gunakan adalah metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah saya, yakni Manajemen Asuhan Kegawat Daruratan Maternal dan Neonatal. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada program studi kebidanan dengan bobot 2 SKS, 1 SKS teori dan 1 SKS praktikum yang terdapat pada semester 5 dengan kode mata kuliah BD 5.304. Adapun proses penyampaian metode delivery yang saya lakukan terhadap mahasiswa yakni menginformasikan mengenai capaian pembelajaran mata kuliah Asuhan Kegawat Daruratan Maternal dan Neonatal yakni menjelaskan praktik kebidanan sesuai dengan kompetensi, kewenangan, dan kode etik profesi. Mengetahui pengetahuan faktual tentang jenis, tanda gejala, penyakit-penyakit umum pada infeksi, pada persalinan, kehamilan, postpartum, neonatus, bayi, dan balita. Adapun capaian pembelajaran yang ketiga, mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian. Terapannya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasil kerjanya secara mandiri. Capaian pembelajaran keempat yakni mampu mengidentifikasi penyimpangan kelainan pada kasus kehamilan, persalinan, pasca persalinan, neonatus, bayi, dan balita. Adapun deskripsi mata kuliah manajemen Kegawat Daruratan Maternal dan Neonatal yaitu mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk dapat melaksanakan deteksi dini dan penanganan awal asuhan kegawat daruratan maternal dan neonatal pada masa kehamilan, persalinan, nifas, neonatus, bayi, dan balita. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cakupan materi yang terdapat pada mata kuliah asuhan kegawat daruratan maternal dan neonatal. Yang pertama, konsep dasar kegawat daruratan maternal dan neonatal. Yang kedua, asuhan kebidanan kegawat daruratan maternal dan neonatal pada masa kehamilan. Yang ketiga, asuhan kegawat daruratan maternal dan neonatal pada masa persalinan dari kala 1 hingga kala 4. Yang keempat, asuhan kegawat daruratan maternal dan neonatal pada masa nifas. Yang kelima, asuhan kegawat daruratan pada masa neonatus, bayi, dan balita. Yang keenam, konsep dasar dan prinsip penyelamatan dan bantuan hidup dasar. Yang ketujuh, rujukan kegawat daruratan maternal dan neonatal. Yang kedelapan, penanganan awal asuhan kebidanan kegawat daruratan maternal dan neonatal pada masa kehamilan, persalinan, nifas, neonatus, bayi, dan balita. Adapun sistem pembelajaran dan materi yang akan saya lakukan dalam satu semester, di awal pertemuan biasanya saya melakukan perkenalan untuk membangun keakraban antara dosen dan mahasiswa. Yang kedua, biasanya saya membuka diri dengan mengajak mahasiswa melakukan diskusi, apapun itu bentuknya terkait dengan perkuliahan. Dalam diskusi, biasanya saya memotivasi mahasiswa untuk belajar lebih fokus, giat, dan lebih serius lagi. Selanjutnya, saya akan membahas kontrak perkuliahan dengan mahasiswa saya untuk membuat suatu kesepakatan bersama terkait proses perkuliahan berjalan, termasuk rencana pembelajaran semester mengenai materi perkuliahan agar mahasiswa mendapatkan gambaran pelaksanaan perkuliahan selama satu semester ke depannya. Setelah itu, saya akan mencoba mengetahui bagaimana pemahaman mahasiswa mengenai konsep dasar manajemen asuhan kegawat daruratan maternal dan neonatal dan mencoba mengaitkannya dengan pengalaman-pengalaman yang pernah mereka temui, entah itu di lahan praktik maupun di kehidupan sehari-hari mengenai kasus kegawat daruratan pada maternal dan neonatal. Ya, itulah tadi gambaran perkuliahan pembelajaran manajemen asuhan kegawat daruratan maternal dan neonatal yang saya lakukan. Adapun rujukan materi berasal dari textbook yang salah satunya adalah asuhan kebidanan kasus kompleks pada maternal dan neonatal. Setelah itu ada patofisiologi dalam kebidanan. Media elektronik yang saya gunakan salah satunya adalah Flipbook Askep Komplementer Nifas yang merupakan publikasi hasil dari
penelitian. Metode interaksi yang saya gunakan yaitu proses pembelajaran yang saya lakukan adalah berpusat pada mahasiswa ataupun student center learning, yang dimana melakukan ceramah interaktif dan diskusi kelompok, tentunya untuk memacu berpikir mahasiswa secara kritis, mandiri, dan interaktif. Adapun metode pembelajaran selanjutnya adalah case study dan problem solving untuk memberikan pengalaman nyata kepada mahasiswa mengenai masalah-masalah gadar pada maternal dan neonatal melalui diskusi kelompok dan penugasan soal kasus dan hasil analisa video medical scene yang sudah mereka lakukan. Selain itu juga ada metode pembelajaran demonstrasi yang dimana saya akan melakukan terlebih dahulu demonstrasi cara melakukan tindakan penanganan kegawat daruratan maternal maupun neonatal, dan selanjutnya akan dilakukan praktikum oleh mahasiswa. Nah, untuk metode pembelajaran ini akan dilakukan di laboratorium Mini Hospital Institut Batarito Jabone. Ya, adapun untuk metode asesmen, yakni pemberian hasil evaluasi dengan bobot penilaian dari mata kuliah kegawat daruratan maternal dan neonatal mencakup kehadiran 10%, penugasan terstruktur 20%, praktikum 25%, kuis ataupun mereview ulang materi pembelajaran sebanyak 10%, ujian tengah semester 15%, dan ujian akhir semester 25%. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah Manajemen Asuhan Kegawat Daruratan Maternal dan Neonatal. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Siang. Sehat-sehat semua? Sehat. Ya, alhamdulillah. Selanjutnya, nah sebelum kita lakukan proses perkuliahan, baiknya kita doa dulu sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Sebelum itu saya absen dulu ya. Andi Agustina? Tidak ada ya. Aliana Tantri ada? Oke. Andi Alia Zalfa Akila? Desianti Desti? Oke. Jadi ada satu orang ya yang alfa? Ya. Pada hari ini kita akan membahas mengenai mata kuliah kegawat daruratan maternal dan neonatal. Materi yang lalu yang kita bahas adalah materi mengenai asuhan kegawat daruratan maternal dan neonatal pada masa persalinan. Oke, ada tidak yang bisa kembali ataupun ada yang bisa mengingat tentang materi kita yang lalu mengenai gadar pada masa persalinan? Oke, Nurwinda ya? Oke, silahkan Nurwinda. Luar biasa sekali ya. Sebelumnya saya ingin menanyakan dulu. Pada saat kalian melakukan praktikum fisiologi, pernah tidak kalian menemukan kasus perdarahan pada masa nifas di puskesmas tempat kalian praktikum? Oke, contohnya seperti apa? Ya, kontraksi tidak bagus salah satunya ya. Nah, itulah pada hari ini kita akan membahas tentang asuhan kegawat daruratan maternal dan neonatal pada masa nifas. Nah, adapun pokok bahasan yang akan kita bahas pada hari ini adalah asuhan kegawat daruratan pada masa nifas. Sub pokok bahasannya adalah asuhan kegawat daruratan pada masa nifas, khususnya pada postpartum sekunder dan infeksi puerperium. Di sini ada perdarahan postpartum sekunder. Karena materi yang lalu kita sudah bahas ya masalah mengenai perdarahan postpartum primer. Jadi hari ini kita akan membahas perdarahan postpartum sekunder. Jadi perdarahan postpartum sekunder merupakan perdarahan yang terjadi setelah 24 jam terjadinya kelahiran ya. Ciri khas dari perdarahan postpartum adalah ini. Perdarahan lebih dari 500 cc persalinan normal ataupun persalinan normal, dan perdarahan lebih dari 1000 cc pada persalinan post SC ya. Kita lanjut di sini mengenai penyebab perdarahan postpartum sekunder.
Jadi ini biasa kita bilang itu 4T, ya, tonus, trauma, trombin, dan tisu. Nah, ada yang pernah dengar tidak kata-kata atonia uteri, laserasi, res placenta, dan gangguan pembekuan darah? Pernah ya, oke. Jadi sudah cukup ada sedikit bayangan, meskipun mungkin kalian belum begitu tahu apa itu atonia uteri ya. Atonia uteri merupakan uterus yang tidak berkontraksi dengan baik. Nah, tanda dan gejalanya adalah uterus tidak berkontraksi, perdarahan lebih dari 500 cc, tanda-tanda vital tidak normal. Sebab dari atonia uteri itu adalah bisa dari usia. Usia yang terlalu tua dan terlalu muda itu sangat berpotensi. Yaitu partus lama dan sering hamil. Misalnya kita dapat pasien sudah dengan ada faktor risikonya, kita sudah harus berhati-hati, ya. Setelah itu adalah cara mendiagnosa. Nah, ini yang perlu kalian ketahui ya. Diagnosis ditegakkan bila setelah 24 jam lahirnya bayi dan perdarahan masih ada dan mencapai 500 cc sampai dengan 1000 cc. Tinggi fundus uteri masih setinggi pusat atau lebih dengan kontraksi yang lembek. Nah, ini yang harus kita ketahui. Salah satu cara mendiagnosanya harus kita dulu pastikan. Apa yang harus dipastikan? Kandung kemihnya, karena salah satu penyebab dari perdarahan postpartum adalah kandung kemih yang full. Kandung kemih full, kita lakukan kateterisasi, ya. Jadi kita keluarkan air kencingnya, ya. Nah, setelah kita keluarkan, ternyata dia bagus kontraksinya, berarti asal penyebab dari perdarahannya adalah kandung kemih yang ini laserasi. Saya rasa tidak awam lagi. Apa itu laserasi? Ya, luar biasa ya, masih diingat. Nah, adapun tanda dan gejala dari laserasi, perdarahan aktif, darah segar, nyeri pada daerah laserasi. Penyebabnya adalah bisa dari faktor ibu, bisa dari faktor bayi, bisa dari faktor penolong. Nah, kalau dari faktor ibu biasanya penyebab dari laserasi adalah ibu yang tidak tahu cara mengedan. Setelah itu, ibu yang sudah terlalu lemah. Setelah itu, pada bayi biasanya disebabkan karena bayi yang mengalami makrosomia. Bayi makrosomia itu kemungkinan besar akan terjadi laserasi pada ibu. Faktor penolong. Faktor penolong ini juga bisa menyebabkan laserasi. Ketika apa? Ketika bidan tidak mampu ataupun tidak tahu cara menyokong baik dan benar. Kalau pintar cara tak menyokong, nah itu akan meminimalisir terjadinya laserasi. Tapi ketika kalian tidak mampu menyokong dengan baik, meskipun mungkin bayinya ini tidak makrosomia dan vaginanya ibu itu elastis, tapi kalau dari kalian yang tidak mampu, itu tetap akan terjadi robekan. Penanganannya apa? Satu-satunya penanganan untuk laserasi adalah hecting. Harus dilakukan penjahitan. Ya, betul. Bisa dilihat, nah ini adalah klasifikasi ya dari laserasi pada perineum ibu. Yang pertama adalah mukosa vagina. Jadi ini yang namanya mukosa vagina. Nah, kondisi 1 dan 2 ini masih bisa dilakukan ataupun penanganannya oleh bidan. Klasifikasi 3 dan 4 ini harus dilakukan penjahitan oleh dokter. Ya, jadi itu yang perlu diperhatikan. Grade 3 ini dia robeknya sampai sphincter. Ya, sedangkan ini robeknya sampai anus. Nah, ini yang berbahaya sekali karena kalau kita salah menjahit pada rektumnya ibu, bisa-bisa tidak bisa itu mengerut, susah keluar fesesnya ibu. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, luar biasa ya pertanyaannya. Laserasi, kita bisa membedakan derajat perdarahannya melalui ini. Semakin tinggi derajat robekannya, berarti semakin besar terjadinya ataupun semakin banyak darah yang bisa keluar. Nah, untuk membedakan antara perdarahan yang disebabkan laserasi dengan atonia uteri, itu tadi yang saya jelaskan, ciri khas. Masing-masing kasus itu punya ciri khas. Kalau kalian sudah tahu ciri khas masing-masing kasus, itu kalian gampang sekali membedakan. Contohnya, kalau atonia uteri tadi apa? Uterus yang tidak berkontraksi dengan baik. Sedangkan laserasi adalah
Robekan jalan lahir ketika kalian misalnya perdarahan. Kalian kalian menduga atonia uteri kapan ini. Nah, tapi ketika kalian melakukan perabaan masa seuterus, ternyata kandung kemih kosong, uterus berkontraksi dengan baik, berarti bukan atonia uteri ini. Cari lagi apa masalahnya. Oh iya, tadi bayinya cukup besar. Coba deh saya lihat dulu. Oh iya, ternyata ada robekan di perineum. Nah, berarti kita bisa tegakkan diagnosa perdarahan aktif ini terjadi karena adanya laserasi ya. Ingat kata kunci setiap masalah yang kalian ketemui. Kalau kalian tahu kata kuncinya, kalian sudah bisa membedakan, oh ini perdarahan karena atonia, ini perdarahan karena laserasi. Itu kita lanjut ya. Ya, res placenta. Pernah dengar kata res placenta? Oke, pernah. Ya, jadi res placenta adalah tertinggalnya jaringan sisa-sisa plasenta pada kafum uteri. Apa yang menyebabkan res placenta? Biasanya karena ini riwayat retensio plasenta. Setelah itu ada tanda dan gejala perdarahan. Perdarahan lebih dari 500 cc. Subinvolution uteri, pernah dengar kata subinvolution uteri? Pernah ya. Involution uteri adalah FU ya, tinggi fundus uteri ataupun proses kembalinya uterus itu tidak berlangsung ataupun tidak berjalan dengan normal. Salah satu juga penyebab uterus lembek adalah masih adanya sisa-sisa plasenta pada kafum uteri. Seperti itu. Cara mendiagnosanya melihat tanda dan gejala yang ada. Ini yang bisa kita lakukan ya. Kita lihat tanda dan gejalanya. Kalau misalnya uterus lembek, TFU tidak turun-turun, yang seharusnya dia sudah 1 minggu, sudah tidak teraba lagi fundus kan? Tapi ternyata pada saat kita lakukan pemeriksaan, ternyata fundus uterinya masih 2 jari di bawah pusat. Normal tidak itu? Tidak. Ada kuretase, penanganannya salah satu-satunya penanganan res placenta itu adalah kuretase, dan yang bisa lakukan kuretase hanya dokter. Kita bidan tidak bisa. Jadi kalau ada pasien datang dengan res placenta di BPMTA, jangan lagi bilang, oh ini sanggup juga, ini bisa juga. Tidak, jangan. Langsung segera stabilisasi pasien, setelah itu rujuk. Ya, tidak apa-apa kita dibilangi bidan perujuk, daripada nanti terjadi keadaan yang lebih serius, tetap kita yang kena. Ini ya, seharusnya kan kalau plasenta yang normal itu dia terbungkus ya, ada jaringan yang membungkus. Ini kan kita lihat tidak ada. Ya, keempat itu ada gangguan pembekuan darah ya. Penyebabnya adalah usia, paritas, riwayat gangguan pembekuan darah. Setelah itu cara tanda gejalanya adalah perdarahan aktif, perdarahan lebih dari 500 cc, edema pada tubuh dan tekanan darah menurun. Kalau ketika kalian tidak tahu membedakan tadi penyebab perdarahan karena laserasi, penyebab perdarahan karena atonia, penyebab perdarahan karena res placenta, kalian akan sulit mendiagnosa gangguan pembekuan darah. Penanganannya adalah, sekali lagi, infus cairan. Kalau ada pasien datang dengan perdarahan, langsung ingat stabilisasi. Stabilisasi pasien, infus RR, bukan transfusi darah. Ya, seperti yang terakhir, kadar pada masa nifas adalah infeksi purperium. Selain tadi yang penyebab perdarahan sekunder ya, yang tadi 4, ini ada lagi satu infeksi purperium. Jadi infeksi purperium adalah infeksi bakteri pada traktus genitalia yang terjadi setelah melahirkan. Ditandai dengan kenaikan suhu hingga 38 derajat Celcius atau lebih selama 2 hari. Tanda dan gejala dari infeksi purperium, rasa nyeri dan panas pada tempat infeksi, dysuria dengan atau tanpa distensi urin, jahitan luka yang mudah lepas, merah dan bengkak, jahitan luka, abses demam bisa meningkat hingga 39 sampai 40 derajat Celcius, kadang-kadang disertai dengan menggigil. Ya, pernah lihat pasien dengan infeksi? Sebetulnya pasien dengan infeksi itu tanda dan gejalanya hampir sama semua, entah itu pada ibu hamil, pada ibu nifas, pada bayi, selalu ditandai dengan demam. Ya, demam. Ingat saja yang kalor, dolor, rubor, tumor, fungsiolesa. Kalau kalian tahu semua kelima ini, kalian sudah bisa
mengidentifikasi, oh ini infeksi puerperium, oh ini infeksi pada ibu bersalin, ya seperti itu. Penyebabnya, pada saat kita mungkin kita lakukan kunjungan nifas, kita periksa apanya, kita periksa vaginanya ibu, kalian tidak perhatikan ini handphone kalian sudah pegang alat-alat yang lain, baru pegang lagi vaginanya ibu, nah itu bisa menyebabkan terjadinya infeksi puerperium sama ibu. Adapun penanganan dari infeksi puerperium, suhu diukur dari mulut sedikitnya 4 kali sehari. Berikan terapi antibiotik penisilin G prokain 500.000 IU per IM per hari. Perhatikan diet ibu, diet tinggi kalori dan tinggi protein. Lakukan transfusi darah bila perlu, hati-hati bila ada abses. Juga supaya nanah tidak masuk ke dalam rongga peritoneum. Nah ini. Nah, yang perlu diperhatikan ketika ada abses artinya ada fungsiolesa. Fungsiolesa itu artinya matinya jaringan-jaringan tubuh. Kalau mati jaringan tubuh pada akhirnya apa? Itu rusak jaringannya, keluar nanah, abses. Ini pencegahan dari infeksi puerperium. Yang pertama, pastikan alat yang digunakan steril. Jadi sebagai bidan itu, selain kita lindungi diri tak menggunakan APD, perhatikan alat-alat yang kita gunakan. Karena bagaimanapun ketika kalian lindungi diri kalian, tapi kalian tidak memperhatikan pencegahan infeksi, endingnya pasien akan kembali ke kita. Ya, seperti itu. Pasien akan kembali dengan masalah yang baru dan lebih rumit lagi. Mending capek di awal sterilisasi alat, cuci alat, ketimbang nantinya datang dengan masalah yang lebih serius. Setelah itu personal hygiene. Jadi setiap kunjungan kita ajarkan ibu ini kalau lembab iya tak softex tak ganti ke ibu, jangan ki tunggu full baru diganti ya. Jadi perhatikan ki tak personal hygiene tak kebersihannya vagina tak. Karena itu kuman-kuman ibu suka sama tempat yang lembab-lembab. Jelaskan seperti itu ya. Jadi biasakan menggunakan bahasa awam untuk menjelaskan. Setelah itu beri konseling tanda infeksi. Nah, yang perlu juga kita lakukan, beri konseling tanda infeksi. Jangan sampai kita tahu tanda-tanda infeksi, tapi ibu tidak tahu apa itu tanda-tanda infeksi. Karena kenapa? Bisa jadi misalnya ada tanda-tanda infeksi di awal, cuma ibu tidak tahu, oh ternyata ini infeksi. Tapi ketika misalnya kalian memberitahukan, ibu ini loh tanda-tanda infeksi. Kalau misalnya pada lukata itu ada rasa nyeri, bengkak pada lukata ibu, dan apalagi berbau tidak sedap, ibu melapor kina, telepon saja ibu. Berarti itu ada tanda-tanda infeksi di ibu. Kan seperti itu. Jadi kalau misalnya ada salah satu tanda yang dia dapat, pasti dia telepon. Perlu diberikan ibu edukasi. Kalau datang ke kunjungan nifas, tidak pergi saja mandikan bayi, ya. Tidak pergi lihat ibu bagaimana kabar tak keluar jasi tak. Tidak seperti itu. Semua harus kita dilakukan bertahap, ya. Dan amal jariahnya di lain sisi kalian bisa secara tidak langsung belajar berproses. Hanya saja kadang kita tidak lihat prosesnya orang lain, langsung lihat enaknya saja. Ya, seperti itu. Dan terakhir, terapi komplementer. Salah satu pencegahan infeksi puerperium adalah terapi komplementer. Nah, terapi komplementer adalah terapi pendamping terapi konvensional ya. Jadi nanti ini untuk terapi komplementer bisa dibaca-baca ya. Saya sudah cantumkan ini salah satu hasil penelitian saya, bahan ajar itu flipbook. Kalian pada bahan ajar ini juga bisa kalian lihat bagaimana cara melakukan pijat laktasi. Ada beberapa obat herbal juga yang bisa digunakan untuk mencegah terjadinya infeksi perineum ya. Itu bisa kalian. Nah, itu tadi hasil dari pembacaan materi mengenai gadar pada masa nifas. Ada tidak yang bisa menjelaskan dan jelaskan jenis-jenis perdarahan yang terjadi pada masa nifas, khususnya perdarahan sekunder? Ada yang bisa? Di PT 302.047. Nah, di sini perdarahan postpartum sekunder merupakan perdarahan vagina setelah 24 jam pasca persalinan yang ditandai dengan keluarnya darah lebih dari 500 cc. Dan di sini jenis-jenis terjadinya perdarahan postpartum yaitu ada 4T. Yang pertama yaitu konus atau atoneuteri. Atoneuteri ini disebabkan karena kontraksi tidak bagus. Kemudian yang kedua yaitu ada trauma atau laserasi jalan lahir. Laserasi jalan lahir di sini bisa disebabkan karena bayi yang terlalu besar ataupun faktor dari ibu.
Oke, ya. Luar biasa ya jawaban dari Sarmila. Sekarang waktunya kita semua sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing. Buatlah pendokumentasian SOAP hasil asuhan kebidanan berdasarkan kasus di bawah ini. Analisa, diagnosa, dan penata laksanaan yang tepat pada kasus di bawah ini. Kalian mengambil data-data yang sudah tercantum. Tentukan data subjektifnya, tentukan data objektifnya, lakukan analisa. Ya, kalau sudah paham, saya beri waktu 10 menit masing-masing berdiskusi dengan temannya. Ini soalnya? Ya, paham? Ya, jadi silahkan diskusikan sama teman kelompoknya ya. Semua harus mampu melakukan SOAP. Kelompok ini sudah paham? Ya, paling semangat ini kayaknya. Oke, semoga cepat selesai ya. Analisisnya Oke, waktunya habis ya. Nah, sudah diskusi semua? Sudah. Begitu, kelompok siapa yang mau mempresentasikan terlebih dahulu? Kelompok satu. Ya, yang lain tenang ya, yang lain tenang. Dengarkan, perhatikan jawaban temannya. Saya akan menjawab diskusi kami. Adapun dari hasil diskusi kami untuk subjektif P1 A0 melahirkan 1 minggu yang lalu. Untuk objektif keadaan umum lemah. Baik, di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi kami. Dari data subjektif melahirkan anak pertama tidak pernah keguguran, lokea, berbau tidak sedap. Data objektif keadaan umum lemas, tanda-tanda vital. Baik, terima kasih. Jadi hasil diskusi dari kelompok kami, yang pertama observasi tanda-tanda vital, kemudian yang kelima pemeriksaan pada daerah genitalia, yang keenam menjelaskan hasil pemeriksaan ibu mengalami res plasenta dan harus segera dirujuk. Tadi ya sudah saya jelaskan untuk kelompok satu itu kurangnya di data subjektifnya ya, kurang lengkap. Dan juga penata laksanaannya masih kurang tersistematis. Setelah itu untuk kelompok 2 di data objektifnya paling kurang. Tapi semuanya sudah bagus karena sudah mampu menganalisa. Untuk analisanya semuanya sudah betul ya, res plasenta. Ya, tadi hasil presentasi dan hasil penyampaian materi dari saya. Nah, untuk sebelum kita tutup, ada yang mampu menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari pada hari ini? Silahkan, Aulia Sasmita. Luar biasa ya, terima kasih. Jadi, yang perlu kalian pahami adalah kegawatan daruratan pada masa nifas merupakan kegawat daruratan yang sering terjadi pada masa nifas, khususnya seperti atonia uteri, laserasi, res plasenta, dan gangguan pembekuan darah, serta infeksi puerperium. Nah, ketika kalian sudah tahu mengenai tanda dan gejalanya, kalian akan lebih mudah untuk menegakkan diagnosa dan melakukan penata laksanaan yang tepat terkait dengan masalah yang dialami ibu. Nah, untuk pertemuan minggu depan, kita akan melakukan diskusi ya. Di sini saya minta tolong nanti kepada ketua tingkat untuk membagi 3 kelompok ya. Kelompok 1 itu membahas tentang askep gadar pada neonatus dengan risiko tinggi. Kelompok 2 askep gadar neonatus pada trauma persalinan, dan kelompok 3 itu gadar neonatus dengan kelainan kongenital ya. Jadi untuk tugasnya itu dikumpul soft copy dan hard copy-nya. Setelah itu nanti akan dipresentasikan ya untuk materinya. Ada yang mau bertanya lagi atau sudah clear semua? Clear ya, alhamdulillah. Saya ucapkan banyak terima kasih ya atas perhatiannya selama proses pembelajaran. Apa yang saya sampaikan pada hari ini dapat kalian pahami ya, dan tentunya saya berharap semoga apa yang saya sampaikan dapat diimplementasikan nantinya pada saat kalian nanti keluar praktikum ataupun bahkan pada saat kalian sudah menjadi bidan profesional. Cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.